menyebar ke Agatha of Palermo. Lalu tiba-tiba ada nama Sang Debates, ya Sang Debaters. Rudy Yohanes juga diseret-seret dalam laporan ini, dan beberapa nama-nama lain lagi yang saya tidak terlalu tahu ya channel-channel ini. Tapi nanti coba kita akan lihat ya. Dan ya setelah dipolisikan akun YouTube Sang Debaters ini kawan-kawan, tiba-tiba akun YouTube-nya hilang dari peredaran. Makanya saya lihat beliau ini sudah tidak pernah live. Biasanya kan sehari itu bisa 3 kali live ya beliau ini kalau saya tidak salah. Tapi tiba-tiba video YouTube tersebut hilang dari peredaran. Makanya ini ya saya berjudul jangan main-main sama Islam kawan-kawan ya, jangan main-main. Ya ini sudah terbukti ya, akun YouTube Sang Debaters hilang setelah dipolisikan, diduga menghujat atau menista Islam. Bukan hanya Sang Debaters yang dilaporkan, ada juga beberapa channel, dan sepertinya ini channel-channel baru ya, yang saya baca tadi. Ada YouTube Suara Kebenaran, ya, ada juga YouTube Bless Me God, ada juga akun TikTok Prof. Doktor ya, Metatron, dan beberapa channel-channel ini yang tidak terlalu familiar, tidak terlalu saya ikuti. Tapi kalau Sang Debaters ini sudah dari dulu ya, sudah dari dulu beliau ini aktif dalam dunia perdebatan, dan kita tahu sendiri ya selalu berdebat dua arah ya dengan Muslim. Tapi saya heran ya, juga dilaporkan. Ya, kalau satu arah dibilang menista Islam dilaporkan. Sekarang dua arah pun tetap dilaporkan. Jadi makanya saya jangan main-main ya, jangan main-main ya. Kalau Anda membahas Islam jangan main-main. Ya, hanya Islam yang boleh membahas Kristen sepertinya ya. Tapi kalau Kristen yang bahas Islam, apakah itu debat ya, jangan main-main. Tapi kalau Zuma yang nyata-nyata menantang ya pendeta-pendeta Kristen untuk berdebat, nggak apa-apa. Kalau pemerintah Indonesia ya yang dikawal oleh kepolisian mengundang Zakir Naik untuk datang ya ke Indonesia dan menista agama Kristen, tidak apa-apa. Asalkan Islam yang menista Kristen itu nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba yang Kristen ini membahas yang Islam atau berdebat ajaran Islam, sepertinya nggak boleh ya. Coba kita lihat informasi ini, kenapa ya YouTube Sang Debaters itu tiba-tiba lenyap dari peredaran ya. Ini pengakuan dari Sang Debaters sendiri. Ini saya temukan di ini ya, akun YouTube dari Domba Suci ya, dari Domba Suci. Ini pengakuan langsung dari Sang Debaters ya, tentang akun YouTube-nya yang tiba-tiba lenyap dari peredaran. Coba kita simak dulu video ini ya. Ya mudah-mudahan ini suaranya jelas kawan-kawannya. Pagi, selamat berjumpa dengan Sang Debaters ya. Kawan-kawan, saya kaget tadi pagi lah subuh, saya ditelepon kawan, dibilang, bro, YouTube nggak ada lagi, kan begitu. Saya nggak tahu ya pokoknya, atau saya buka, ternyata sudah tidak ada lagi ya. Jadi kawan-kawan, bahwa akhir-akhir ini memang pertama ya, YouTube saya itu kemarin sudah 2 kali kena hak cipta. Makanya waktu terakhir saya TikTok, saya bilang, tolong matikan lagunya ya. Saya nggak tahu apakah itu membuat atau apa, saya nggak tahu ya. Yang kedua, biasalah, selalu ada report-report yang kemarin ya. Mereka kalah debat, kalah diskusi, bukan hanya melaporkan polisi kawan, tetapi channel kita pun di-report. Biasanya begitu ya, saya nggak tahu. Nah, kawan-kawan, itu saya tidak bisa ber-YouTube lagi, dan mungkin saya sudah mundur dari dunia perdebatan, karena dunia perdebatan itu keras kawan, ya, tidak segampang yang kalian kira dan tidak seindah yang kalian bayangkan. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Kalau orang Kristen kawan, selalu dalam posisi terjepit, ya. Kalau lawan debat kita, sama-sama berdebat, kita ini sama-sama membuat argumen. Kita yang dilaporkan, mereka enggak, ya. Dan uniknya nanti, kita yang ditangkui, mereka enggak, ya. Jadi saya nggak tahu apa yang membuat kondisi ini terjadi. Belum ada yang mendapat saya nggak tahu apa yang terjadi, karena saya kemarin kuliah sampai jam 9 malam. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tidur pas pagi sudah ada yang bilang akun saya hilang. Dan tadi pas saya sarapan jam 9, ada yang bilang Domba Suci tetap saya dikurung. Kenapa saya dikurung ya, saya nggak tahu ya. Jadi itu nggak aktif ya, saya set saja. Yang puji Tuhan kita serahkan saja semua kepada Tuhan Yesus ya, di bawah perlindungan Tuhan Yesus ya. Ya, saya seorang pendebat, saya bukan seorang penjader, paham ya. Apa yang dikatakan lawan saya, dia bebas menafsir kitab suci saya pun harus seimbang, equality. Tidak boleh dia bebas menafsir kitab saya tidak bisa bicara kitab dia ya kawan ya. Jadi kalau ada channel lain, saya nggak tanggung jawab terhadap itu, juga video saya ya. Kalau diambil video saya bagaimana ya, itu tanggung jawab saya kawan ya, yang berkendali dan tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan, saya mundur dari dunia perdebatan, memang sangat pahit ya. Saya melihat akun itu nggak ada, padahal belum gajian kawan, ada lumayan 6.900.000 itu ya. Tapi ya sudahlah, saya punya TikTok ini lagi ya. Jadi pun nggak tahu saya akan kena report, karena saya sering kena report dan konten-kontennya selalu di ban ya kawan ya. Ya, bagi yang belum nampak wajah, berjuanglah kalian seterusnya. Kami mundur yang sudah tua ini. Nah, bagi kawan-kawan yang lain, kalau ada yang report, tolong infokan ke saya ya. Ada juga kayaknya WA saya juga dihack kawan. Dari kawan, semuanya diambil, ada apa saya nggak tahu ya. Jadi WA saya nggak bisa aktif lagi, dan saya daftarkan nggak bisa juga ya. Saya nggak tahu kenapa. Kata orang mungkin sudah ada hack. Biasanya begitu, kayak saya tahu 2011 gitu juga kawan ya. Saya semua dihack mereka biar bisa saya masuk.
siang hari ini saya mau menyampaikannya. Sebenarnya ini bukan sekarang saya bilang. Sebelum lalu kan kalian sudah dengar. Saya mau menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh dunia debat ini. Karena tahun 2019 saya lah yang membuka dan mulai debat lintas agama, muka ketemu muka. Ini kawan-kawan bisa menonton full videonya di ini ya, YouTube Domba Suci saja kawan-kawan. Saya cuman menayangkan setengah dari video pernyataan Rudi Yohanes, dan rupanya Lai Rudi Yohanes ini belum mengetahui kalau dia ini sudah dipolisikan ya, dan ternyata ada informasi bahwa Lai Rudi ini sudah juga dilaporkan ke polisi kawan-kawan. Tapi sebelum kita ke situ kawan-kawan, coba kita lihat dulu ya, apakah benar akun YouTube Sang Debaters ini sudah hilang dari peredaran ya kawan-kawan. Ini coba kita cari di sini ya, cari di YouTube ya, YouTube kawan-kawan. Saya akan searching dulu akun YouTube Sang Debaters ya. Ya, Sang Debaters. Ini kawan-kawan, Sang Debaters ya. Ya benar ya, videonya tidak ada di sini. Akun YouTube-nya sudah tidak ada, sudah hilang ya. Ini sudah tidak ada ya, akun YouTube dari Sang Debaters sudah hilang ya, hilang dari peredaran. Dan ternyata Sang Debaters ini juga sudah dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama ya. Memang sulit ya, sulit kita hidup di bangsa kita ini kawan-kawan, karena ini ya, saya melihat ketidakadilan ya, ketidakadilan terjadi di bangsa kita ini. Sabar ya, saya cas dulu laptop saya ini. Sabar kawan-kawan ya, tak cas dulu ya. Coba begini. Ya, ini ternyata ya bukan hanya akun Sang Debaters yang dilaporkan ke polisi. Ini ya diduga nistakan agama, seorang TikTokers dilaporkan ke polisi. Ya, sudah sejak 7 November ya berita ini. Ternyata saya baru ketahuinya sekarang. Kemarin ya saya ketahui berita ini. Ini ya Surabaya, KBRN ya, ini dimuat di rri.co.id, ya, Radio Republik Indonesia. Wah, ini sudah berita nasional ini kawan-kawan. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti penistaan agama, Gempa, yang saya aneh ya. Kenapa sih Gempa ini hanya melaporkan akun-akun yang Kristen ya, tapi akun-akun YouTube yang Islam kok nggak dilaporkan? Katanya anti penistaan agama. Kok Kainama nggak dilaporkan? Kok Zuma, Riva, ya, dan lain-lain kok nggak dilaporkan? Kok yang dilaporkan cuman channel-channel Kristen? Ya, ini juga aneh ya. Jadi mereka ini mengatasnamakan aliansi masyarakat anti penistaan agama. Melaporkan nama TikTok Prof. Dr. Metatron LC. Kalau saya nggak salah, Prof. Dr. Metatron ini pernah diundang ya, waktu itu oleh Dr. Richard Lee. Ketika Elia Miron berhalangan untuk hadir dalam podcast tersebut, digantikan oleh Prof. Dr. Metatron. Bahkan Prof. Dr. Metatron ini kalau saya nggak salah juga sering aktif live di TikToknya Agatha of Palermo kawan-kawan ya. Jadi namanya Prof. Dr. Metatron NC MA ke Unit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur pada Kamis tanggal 7 bulan 11. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Ya, katanya ini pidana penistaan ya agama Islam. Wah, luar biasa kawan-kawan ya. Ya, menurut Bosari Alwi, dirinya tidak hanya melaporkan nama akun TikTok Prof. Dr. Metatron LCMA, namun juga melaporkan 3 nama kanal YouTube yang menjadi sarana dalam menyampaikan narasi penistaan agama Islam dan juga penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Yakni masing-masing bernama kanal YouTube Suara Kebenaran, ya. Lalu Bless Me God dan Sang Debaters, ya. Saya penasaran ya dengan YouTube Suara Kebenaran. Coba kita searching dulu ya. YouTube Suara Kebenaran ini gimana sih akunnya? Coba kita copy dulu ya. Lalu coba kita searching ya, searching akun YouTube dari Suara Kebenaran ya, supaya kita ketahui bersama gimana sih akunnya ini ya. Oh ya, ini ya, kita searching dulu ya. Tadi Sang Debaters sudah tidak ada ya di peredaran, sudah hilang. Coba yang ini ya. Ya, Suara Kebenaran. Suara Kebenaran ya. Ya, nggak ada juga ya. Justru yang ada ini cuman apa ya? YouTube Truth.id milik Erastus Sardono ya. Tapi channel atau kanal Suara Kebenaran sudah tidak muncul. Nah, coba kita cari akun Bless Me God ya, Bless Me God. Ini akun-akun baru ya, akun-akun yang tidak apa ya, baru saya dengar ya. Ini Bless Me God, coba ya. Masih ada nggak ini? Oh, udah nggak ada juga ya. Jadi semua hilang ya. Apakah ini memang sengaja mereka kunci atau sengaja mereka hapus atau bagaimana, kurang tahu juga ya. Jadi tidak ada ya, baik Bless Me God ataupun channel Suara Kebenaran, bahkan Sang Debaters pun sudah tidak ada channel YouTube-nya, sudah hilang dari peredaran kawan-kawan ya. Oke, coba kita lanjut ya kepada berita ini.
Kalau melihat tayangan dari kanal YouTube Suara Kebenaran, Besmigat dan Sang Debaters, terlapor ini benar-benar ada niat jahat dengan membawa kitab suci Al-Quran sambil mempelintir arti maupun tafsir isi Al-Quran, ujar pemuda aktivis GP Ansor. Wah, ini GP Ansor yang melaporkan ya. PAC Wonocolo, Surabaya. Ali menambahkan, selain itu, TikTokers Prof. Dr. Metatron LC.MA tersebut juga beberapa kali melontarkan kalimat dengan tuduhan dan fitnah serius kepada Nabi Muhammad SAW. Narasi mereka begitu melukai saya sebagai umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW dituduh dan difitnah berzina dengan pembantunya, berbuat asusila, dan punya grup WhatsApp dengan Allah. Ya, mbuhnya, kawan-kawan. Mahrus, penasehat hukum pelapor, telah melampirkan bukti ya penghujat sebagai dasar pelaporan seperti rekaman video, print out nama channel YouTube, dan nama akun TikTok Prof. Dr. Metatron LC.MA. Bukti semua sudah kita lampirkan, dan bahkan bukti yang mengarah ke nama seorang yang diduga berinisial EH. Ya, ini juga siapa EH ini ya? Saya penasaran juga ya. Siapa sih EH ini, kawan-kawan ya? Ya, sudah kita serahkan ke penyidik, ungkap Mahrus. Mahrus menambahkan dasar hukum ya pelaporan klaimnya tersebut karena ada aturan hukum positif ya negara kita yang dilanggar. Ya, pelaporan ini dasarnya sudah jelas, yaitu pelanggaran atas Undang-Undang PNPS nomor 2 tahun 65 tentang pencegahan dan penyalahgunaan penodaan agama, KUHP pasal 156A dan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 24 ya, terang pengacara lulusan pasca sarjana Ubhara Surabaya ini. Jadi kawan-kawan, itu ya beberapa akun yang sudah resmi ya dilaporkan ke polisi, dan ini memang sangat memprihatinkan. Dan yang uniknya ya, kenapa sih kalian mengatasnamakan aliansi anti penistaan agama, tapi yang kalian lapor cuman akun-akun dari ini ya, yang Kristen-Kristen ya kawan-kawan ya. Ya, tapi channel-channel Muslim ya yang menista agama Kristen kok nggak dilaporkan? Ya kita tahu lah ya, banyak ya channel-channel Islam juga yang lakukan debat ya, dan juga bahkan nyata-nyata menistakan Kristen, tapi nggak ada yang melaporkan itu ya. Kenapa? Yang disasar itu hanya channel-channel Kristen ya. Oke, kawan-kawan yang mau kumur-kumur, sabar ya. Yang mau kumur-kumur silakan masuk ya. Saya kasih linknya di live chat ya. Kawan-kawan silakan masuk. Yang ingin bertukubir silakan masuk kawan-kawan. Dan ini ya, sebelum kita diskusi, sudah ada yang bergabung di sini. Kita informasikan dulu kawan-kawan, terima kasih untuk dukungan kalian semua ya. Puji Tuhan, hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih ya. Di BCA ada 400.000 dan di Mandiri ada 1 juta rupiah yang masuk. Terima kasih kawan-kawan untuk kebaikan hatinya. Dukung terus Pavel ya. Rencana kita akan beli ini ya. Beli keramik ya, keramik atau lantai granit atau keramik, lupa lah, itu yang ukuran 60 kali 60 ya. Kawan-kawan, kita membutuhkan nanti saya tanya lagi pertukang berapa dos yang dibutuhkan ya. Kawan-kawan bisa mendukung kami untuk penyelesaian rumah ibadah ini lewat nomor rekening BCA Mandiri ataupun lewat BRI. Terima kasih ya untuk dukungan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada yang sudah bergabung dengan kita di sini, bukan bidadari, open mic-nya bukan bidadari. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang bukan bidadari. Bagaimana ini fenomena lapor-melapor ini ya? Bahkan ya rupanya sampai beberapa akun YouTube ini hilang ya. Saya lihat akun Sang Debaters hilang, akun YouTube Suara Kebenaran hilang, akun YouTube Bless Miga juga hilang ya. Kalau saya nggak salah Edis TV juga hilang ya? Ya, jadi jadi begini Bang. Kalau Sang Debater dan Edis TV itu di take down memang Bang. Karena ya, yang take down YouTube ya? Ya, yang take down itu YouTube karena bersamaan Bang ya. Jadi channel Edis TV juga kalau kita cari itu sudah nggak ada. Itu bersama dengan Sang Debater, dan juga ada beberapa akun-akun medsos di YouTube. Tapi saya belum tahu apa namanya. Itu bersamaan semua Bang. Karena sistem dari YouTube itu kan ketika mendapatkan rekomendasi take down, maka itu akan dijalankan satu kali Bang. Jadi bersamaan. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Sang Debater hapus channel atau apa, itu kayaknya tuduhan tersebut tidak benar. Bahkan isu-isunya lebih parah lagi, katanya Sang Debater membawa kabur uang donasi. Padahal, iya, itu di channelnya si Julius penghujat. Penghujat itu ya. Jadi dia sangat senang Bang ya si Julius. Padahal kalau kita lihat dia itu adalah seorang penghujat papan atas, yang mana sampai sekarang kasusnya itu masih nggak jelas. Kasusnya ditutup atau kasusnya terus itu nggak jelas ya, nggak jelas, masih mengambang, dan kayaknya dia masih menyimpan dendam sama Sang Debater, sehingga dia cuma dia Bang ya yang membuat pemberitaan fitnah, yang mana di situ dikatakan bahwa Sang Debater membawa kabur uang donasi,
sang debater bangkrut dan lain sebagainya, coba dia yang buat. Dan juga ini bang saya mau ini kan abang dulu kan pernah juga ya, bahkan viral ya, dilaporin dulu ya. Saya dulu dilaporin waktu MKC dulu ya, saya itu dilaporin di Bareskrim ya, lalu saya pun terus diserang dulu sama Julius ya. Mereka menginginkan channel saya ini lenyap juga dulu ya, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang masih eksis kita ya. Pernah juga saya dilaporkan dulu. Itu waktu abang dilaporin, itu prosesnya bagaimana bang? Dihentikan atau gimana? Saya nggak tahu ya. Dulu saya dilaporkan ke Bareskrim Polri itu terkait video MKC dulu yang waktu itu orang belum ada yang kenal Muhammad KC ya. Tapi saya temukan video itu lalu kalau saya nggak salah di Facebook ya. Saya temukan video itu. Lalu video tersebut saya bahas kembali ya, karena MKC mengatakan bahwa haji itu hanya bisnis lah. Lalu sebenarnya perintah dalam Al-Quran itu harus percaya kepada Injil, ya, Taurat dan Zabur. Jadi ada beberapa kalimat MKC yang saya pertanyakan. Kalau ini pernyataan MKC ini silakan dibantah gitu loh. Apakah ini benar atau tidak? Ya silakan kawan-kawan sendiri memberikan komentar. Tapi inilah video MKC. Tapi video itu tidak viral. Itu di Facebook itu 1 jutaan penonton di Facebook dulu. Lalu di channel saya hampir sampai 1 juta juga yang nonton video itu. Akhirnya itu gara-gara video itulah saya dipolisikan bersama MKC. Itu laporan pertama ya. Tapi ya syukurlah laporan itu tiba-tiba nggak diproses karena memang dalam video itu nggak ada penistaan. Itu kan cuma video-video MKC yang saya bahas kembali gitu loh, yang saya komentar kembali gitu. Dan waktu itu MKC pun tidak ditangkap. Lalu setelah itu MKC akhirnya punya channel sendiri YouTube. Sejak dilaporkan itulah dia mulai buat YouTube sendiri, dia mulai viral, dia buat akhirnya dia dipolisikan sudah tidak bersama-sama dengan saya. Dia sudah buat akun sendiri, akhirnya dia ditangkap itu. Begitu. Ya, berarti karena kan yang saya lihat itu, yang abang dilaporin itu kan viral bang, bahkan viral sampai ke TV nasional bang ya? Iya, viral sekali itu. Iya, artinya waktu itu ini ya, abang belum dipanggil ya, belum diperiksa atau lain sebagainya ya? Tidak diperiksa karena memang dalam video itu nggak ada unsur penistaan agama, itu kan cuma video yang saya review saja sebenarnya itu. Ya, jadi memang bang ya, sebenarnya kalau kita lihat bang di Undang-Undang ITE itu, di situ kan kalimat pertamanya itu kan ya bagi yang tanpa hak kawan ya, yang tanpa hak itu kalau kita lihat bang ya, atau kita membuat video, sebenarnya yang paling bagus itu kita mereaction ketika ada diskusi. Mengapa kita reaksi? Karena di situ kita punya hak. Jadi kita punya hak di situ untuk menjawab dan juga menanggapi sebuah diskusi. Nah, itu channel-channel bang ya, yang kayak siapa si Blaze Migat dan lain sebagainya. Mereka di situ merelay bang, jadi mensiarkan ulang debat-debat. Tapi itu diskusi loh yang mereka ini. Ya diskusi ya betul. Ya diskusi. Nah dan juga seperti contohnya abang ini ya, kasus abang ini. Jadi memang ketika dilaporkan bang ya, itu harus enggak serta merta itu nanti naik ke proses selanjutnya, enggak. Nanti akan direview, akan dicek apakah memang memenuhi unsur, apakah ada unsur pidana di situ. Nah, terus yang dilihat juga itu adalah aktor intelektual yang di situ. Nah, ketika misalnya contoh Bang Pavel merelay sebuah debat. Nah, misalnya debat Edis versus Ustadz Yusufi. Nah, di situ kan Bang Pavel menampilkan secara utuh. Nah, jika di situ dalam debat itu misalnya mereka berdua saling menghina dan mengejek ataupun menghujat di situ, artinya aktor intelektualnya itu siapa dulu? Artinya aktor intelektualnya atau orang ini adalah mereka berdua. Iya betul. Kalau channel yang merelay, jadi itu artinya harus dilihat mens reanya bang. Karena apakah memang tujuannya? Ini kan ketika misalnya dilaporkan ini harus dilihat mens reanya. Apakah memang tujuan channel itu merelay atau mensiarkan ulang sebuah video? Apakah tujuannya itu untuk melakukan penghujatan? Nah, makanya setiap live ya sebaiknya dibuat disclaimer di setiap yang di bawah itu bang, yang di video itu kita buat disclaimer di situ bahwa ini adalah diskusi debat dan di sini ditampilkan diskusi antara ya inilah orang yang berbeda agama ya, dan ini tujuannya edukasi. Nah, jika kita sudah masuk ke situ bang, maka mens rea atau tujuan kita merelay itu jelas. Maka tidak akan bisa dipermasalahkan. Yang dimasalahkan nanti adalah aktor intelektual yang di dalam, misalnya Edis TV atau Ustadz Yusufi. Nah, seperti itu bang. Karena kita ya namanya kan ini, dan juga bang untuk ya kayak channel ini, saya heran ini channel Blaze Migat ini ngapain kau langsung hapus akun, ini kan lucu. Nggak usah lah, maksudnya ini kan mesti dibuktiin, nggak usah terlalu takut atau apa.
Betul kan bang? Abang saja dulu yang sudah nyata-nyata seviral se Indonesia itu kan nggak memenuhi unsur kan waktu itu kan nggak sampai ini. Bagaimana menurut abang itu? Memang saya dulu merasa saya yakin saya tidak bersalah, jadi saya nggak pernah mau hapus channel saya ya. Karena saya pikir ya saya berbuat salah apa di situ? Cuma karena mereka aja yang tidak sanggup mendengarkan pernyataan MKC, dan saya kan sudah disclaimer ya bagi kawan-kawan yang mungkin keberatan atau tidak setuju dengan pernyataan MKC bisa membuat video tanggapan yang membantah itu kan clear itu gitu loh. Karena saya pun secara pribadi kaget mendengarkan pernyataan dari MKC ini. Saya tidak tahu MKC ini siapa gitu loh. Apakah dia Muslim? Apakah dia non Muslim? Saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat dia itu sepertinya paham sekali tentang Islam. Dan memang rupanya dalam KTP-nya kan MKC kan masih Islam waktu itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya saya hanya ingin menyajikan video ini bagaimana tanggapan kawan-kawan semua tentang video ini. Bagaimana kebenarannya. Kalau tidak benar ya silakan dibantah. Kan begitu saja, selesai urusannya. Ya, makanya bang ya, kalau saya lihat ini, mending kalau misalnya ya orang debat saja itu dilaporin, maksudnya dipermasalahkan, mending begini saja. Ya kita ini orang-orang Kristen ya, saya bilang orang-orang Kristen, terutama ya orang-orang Kristen, untuk menghentikan semua aktivitas diskusi, tidak usah masuk ke channel-channel yang ada diskusinya begitu, karena Anda di situ bisa jadi Anda bisa dilaporkan di situ. Iya. Ada diskusi. Jadi mending ya kalau misalnya ada teman-teman ya yang pendebat-pendebat apa segala macam, hentikan saja, nggak usah masuk ke channel-channel mereka. Bahaslah kekristenan, bahaslah iman kita, bahaslah tentang Alkitab. Nah, karena mereka bang, kalau kita misalnya tidak masuk ke mereka jadi jatuh miskin. Itu para pencari koin kayak Zuma, Rifa, karena nggak ada orang Kristennya di dalam. Nggak ada lagi orang Kristen yang mau masuk. Mereka mau bahas apa? Mau bahas kitabnya sendiri nggak laku. Nggak laku betul. Iya nggak laku. Coba kalau mereka lagi bahas kitabnya sendiri, yang nonton sedikit. Tapi kalau misalnya datang orang Kristen di situ satu masuk, ataupun orang-orang Kristen yang nyamar, kan mereka pakai modus itu bang. Kalau sudah nggak ada orang Kristen masuk, nah mereka buat nama di situ pendeta Baluhab masuk di situ masuk. Ya pura-pura aja di situ nanti nanya saya Oten, kan nggak nampak wajah di TikTok itu. Nanti betul. Di bal-bal sudah disetting dan lain sebagainya. Itu kan akal-akalan mereka. Nah, dan ketika ada umat Muslim, semakin banyak umat Muslim yang sadar ya bahwa ini tipu-tipuan, maka muncullah orang kayak Tuan Logika yang gondrong itu. Nah, muncul dia dan masih banyak yang lain ya kayak Papa Jahat dan lain sebagainya yang di medsos ya. Nah, yang kita hitung yang di medsos. Kalau yang di luar itu makan lebih banyak. Nah, muncul orang-orang ini yang mau membongkar kelakuan para pencari koin, hamba-hamba donasi yang ada di media sosial dengan jalan mereka menghina agama lain. Padahal bang di agama Islam sendiri itu nggak pernah diajarkan itu. Oh hujat agama lain. Bahkan sudah dikasih tahu bahwa ya tidak boleh kita menghina sesembahan. Ada malah tertulis di Al-Quran itu. Saya lupa ayatnya. Nantilah bisa saudara bisa cari sendiri di ini. Bang, bagikan dulu link. Ada yang mau naik itu supaya kita bisa diskusinya ini. Iya. Ya makanya Bung bukan bidadari ya. Kenapa saya sudah tidak mau lagi seperti dulu ya. Dulu kan memang kita aktif bahas-bahas yang seperti yang dilaporkan sekarang kan. Makanya saya sekarang lebih beralih kepada tidak vulgar lagi lah bahas ajaran mereka ya. Saya lebih bahas tentang sosial politik ya. Jadi sudah tidak mau lagi karena saya tahu bahwa hukum di negara kita ini tidak adil gitu loh. Jadi kalau kita masih membahas itu sama dengan kita bunuh diri, ya kan? Sama kita dengan bunuh diri gitu loh, atau menyerahkan diri untuk ditangkap. Makanya kalau kawan-kawan mau membahas yang vulgar-vulgar seperti ini ya harus get out dari Indonesia, tinggalkan Indonesia, pindahlah seperti Mas Ibrahim, Paul Zhang, pindahlah ke Eropa, Amerika, dari sanalah kalian keluar aman itu. Tapi kalau masih keluar di Indonesia, sehebat apapun Anda, susah. Iya, dan juga bang ya, ini makanya saya bilang tadi, hentikanlah orang-orang Kristen, hentikanlah masuk ke channel-channel mereka, biar channel mereka itu mati. Kalau nggak ada orang Kristen masuk di situ, nggak ada yang nonton bang. Itu channel-channel pencari koin, nggak bakal ada yang nonton. Nah, kalaupun mereka mau settingan cari orang Kristen jadi-jadian, mereka setting di situ, itu kan nanti ketahuan bang. Ketika mereka menghujat di situ, siapa itu orangnya? Nggak bisa. Berarti ini memang settingan seperti itu. Memang solusinya memang bang ya dihentikan aja lah itu diskusi karena dijadikan ladang pencarian koin bang di TikTok itu. Ini semenjak ada TikTok bang, ini dunia diskusi yang bermartabat. Nah saya bilang ya diskusi debat ataupun itu bermartabat bang. Itu kalau dilakukan secara offline, kita sudah lihat ya debat-debat yang offline itu banyak videonya di YouTube yang dulu-dulu itu kan diskusinya bagus di situ bang, nilai edukasinya ada, penonton di situ bisa saling menerima, tidak ada rasa sakit hati. Malah kan ketika orang selesai diskusi, orang bersalaman, orang foto-foto, orang berpelukan. Nggak ada di situ sakit ini di TikTok bang. Terlalu bayangkan bang si Rifa dua Trinitas, dua biji dan satu batang. Itu diskusi macam apa yang kayak begitu?
Bayangkan bang, itu si Rifai seorang wanita yang selalu pakai jilbab, mengatakan Trinitas loh bang, itu doktrin itu yang dia sebutkan itu doktrin utama Kristenan, Katolik maupun Protestan. Itu Trinitas itu paham paling tinggi itu bang. Nah, diinjak-injak sama si nenek lampir itu, si Rifa. Bayangkan bang, itu di depan umum bang, itu monolog. Itu nggak ada orang yang naik diskusi di situ di TikTok di situ. Nah, makanya ya itulah bang ya, mudah-mudahan kedepannya semakin aman. Oke bang, mungkin ada teman kita ya. Ya, ada sahabat kita Bung Piong 77. Silakan Bung Piong, open mic-nya ini gimana nih ya fenomena lapor-melapor ini ya Bung Piong. Bahkan beberapa channel YouTube ini pada lenyap ini. Silakan Bung Piong. Iya, saya juga dengar ya. Ini sebelumnya selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Jadi memang beberapa hari yang lalu ya, sang debater juga bilang bahwa akunnya sudah hilang. Jadi saya tidak tahu nih apakah karena laporan polisi atau karena memang dia kena strike. Ya, mungkin mengupload di TikTok via orang lain atau apa ya. Ini memang belum jelas karena tidak dikasih tahu ya apa yang menjadi penyebab ya, Pak Pavel ya. Ataukah masalah ini yang ditampilkan gara-gara menista akun YouTube hilang? Belum tahu ya kepastiannya ya. Ya, belum ada kepastian. Cuma kan belum ada kepastian, ya. hilangnya ini kan berbarengan dengan dipolisikan kan. Oh, dilaporkan juga. Sang debater sudah dipolisikan. Nah, itu ya. Ya itulah tadi ini kayak suaranya domba ini, kayak kenal-kenal. Jadi sekarang ini memang saya juga agak ya mungkin ini Pak Pavel yang masih terus berkibar ya sampai hari ini. Karena memang sudah tidak seperti yang kita harapkan ya Pak Pavel dan teman-teman. Perdebatan ini sudah menjurus kepada anarki, menjurus kepada penghinaan, total penghinaan, penistaan, total penistaan. Yang dilakukan oleh siapa? Dari seberang RT 6. Itu memang mereka jor-joran. Mereka memang terbuka menghinanya. Ya si Juma, Rifa, Nora, Aritonang, siapa lagi itu? Banyak sekali itu. Kalau yang baru-baru itu baru masuk, yang baru mualaf-mualaf itu banyak sekali. Saya nggak habis pikir gitu. Apakah itu yang bukan apa itu ya? Kayak sudah skema ini. Kayak sudah skema memang ketakutan dari kubu tetangga ini. Banyak orang bertobat. Banyak orang yang sudah menerima Kristus. Mereka sudah tahu di bawah tanah itu sudah jutaan orang menerima Kristus. Sudah jutaan, walaupun mereka masih beribadah dengan ajaran lama, tapi penyembahannya sudah kepada Kristus. Di bawah tanah ini seluruh Indonesia sudah bergerak. Mereka sadar. Jalan satu-satunya adalah ya menghina, menista, menjelekkan. Itu jalan satu-satunya supaya bisa dibendung pertobatan massal ini. Itu yang saya lihat. Jadi buat apa kita hadir di dunia maya untuk edukasi, untuk berdebat, kalau memang sudah tidak fair, kalau memang ini sudah tidak benar lagi yang dilakukan dalam perdebatan ini. Nandar lihat, sudah berani sekali. Ya belum Rifa, yang tadi dibilang Tritunggal. Tadi saya baru dengar di Risan Channel ya, katanya si Nora, kalau sempat Bang Juma dipanggil polisi, ini yang polisi yang memanggil itu akan kaget gitu, karena di belakangnya Juma ini seorang petinggi besar. Waduh. Seorang petinggi besar. Ini adalah Nora ini memang harus ditangkap karena dia melecehkan kepolisian. Ya kalau ada kepolisian dengar, ya Polda di mana dia dilaporkan, Medan ya kalau nggak salah, tangkap ini orang, Nora. Di muka hukum, di dalam Indonesia, di dalam kolong langit Indonesia ini, hukum tidak boleh takut kepada siapapun. Kalau hukum takut kepada di belakangnya Juma, mau ngapain lagi? Ada itu namanya kepolisian di sana. Bubar kalau takut sama seorang yang katanya di belakang Juma, di belakangnya ini orang petinggi. Gila itu Nora per-peran. Dia tahu di belakang Juma orang siapa. Tapi kalau nanti Juma dipanggil oleh kepolisian yang dilaporkan di Medan ya, kalau nggak salah, maka itu polisi itu akan kaget melihat siapa di belakangnya itu loh. Katanya. Dengkulmu kaget. Nah inilah ya kepolisian, ayolah kepolisian, Polda, Polresta atau apapun. Jangan kalah seperti orang-orang yang mengadu domba, yang menjelekkan, mengkerdilkan kepolisian. Semacam Nora ini kan sudah dilaporkan. Tangkap ini kutu kupret. Tangkap, dia masih bisa menjelekkan kepolisian. Kok bisa-bisanya polisi takut kepada Juma di belakangnya ini? Ini penista loh si Nora ini. Kenapa masih berkibar? Anak Batak 1 kali 24 jam digeruduk, ditangkap hari itu juga, lalu dibikin tersangka. Ini ekspres. Nah orang semacam kayak begitu berkibar, sekarang masih di TikTok, masih main, Juma juga masih main, masih menghina, masih menista kekristenan. Kok itu dibiarkan berkembang? Ini yang membuat ya mungkin debater ataupun apologet Kristen itu sudah malas, kecuali berada di luar negeri. Kalau di luar negeri gas terus itu, gak ada alasan. Gas terus sampai kering digas. Tapi yang di Indonesia ini melihat kayak begini, nyata-nyata sudah penistaan si Nora, masih koar-koar, bahkan mengkerdilkan, mengkultuskan polisi tidak berani memproses Juma karena di belakang Juma ini orang petinggi, dia tidak sebutkan
Lo kalau seperti ini mau apa Pak Pavel? Kau aja yang berdebat, kau aja yang main. Kan itu udah nggak fair. Nah inilah makanya memang sekali lagi kepolisian yang memang harus fair bertindak, jujur, adil, tidak pandang bulu. Jadi ini kan ditampilkan di media. Jadi kalau dilihat begini ini, yang satu pihak satu kali 24 jam tangkap, 1 kali 24 jam tersangka. Lo saksinya kapan diperiksa, lain-lainnya kapan. Tapi yang satu penistaan jelas-jelas si Rifa, kenapa masih berkibar gitu loh? Bahkan katanya ada Nora, saya masih di Medan katanya ya. Kemana? Saya tidak dipanggil juga enggak, klarifikasi juga enggak. Saya bilang ada luar biasa. Tapi ya inilah kita lihat nanti endingnya gimana ya, kita tetap mendukung ya perjuangan sang debater dan teman-teman di Medan pengacaranya. Ya kita lihat apakah masih ada secercah, sepercik ya keadilan, walaupun keadilan itu akan susah didapat. Mungkin itu Pak Papel. Ya, itu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau mau bicara keadilan, contohnya ini ya. Kenapa ya yang tadi mengaku katanya kerukunan beragama, ya katanya sih mereka kerukunan beragama ya. Kenapa mereka tidak melaporkan ya orang-orang yang seperti ini ya? Sabar ya. Saya share dulu ya. Lihat enggak nih ya? Iya ini benar loh, ini bukan perkataan cabul, karena ini perkataan betul. Yesus itu punya kelamin, dia punya penis, punya telur dia. Dan yang benar aja gitu, Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak satu ya kan gini kan. Ini telur. Itu ada burungnya. Kalau yang begini malah aman ya. Tapi nanti kalau ada yang membicarakan tentang burung Nabi dia, nanti dia kesurupan, ya kan? Kalau dia yang bicarakan betul Pak Papel. Ya happy kan? Tapi nanti kalau membicarakan tentang burung Nabi dia, nanti dia kesurupan nih manusia ini. Benar nggak? Waduh. Ya sangat benar Pak Papel. Sangat benar. Jadi saya juga bingung ya. Itu kenapa sih? Kenapa nggak lihat ajarannya? Kenapa nggak ada lihat nasihatnya orang itu ya? Misalnya Tuhan Yesus. Kok kenapa sih orang Kristen? Kenapa dilihat yang sesuatu yang lain? Kenapa mengarah ke yang situ gitu loh? Yang ini kenapa sih ngarah ke situ? Sedangkan kalau dibalikan kepada nabimu, amsyong kita 1 kali 24 jam bukan 1 kali 24 jam. Mungkin 1 kali 12 jam itu asal dibantu dengan demo dan geruduk ya. Bisa kita diangkut. Tapi kalau kayak begini seenak-enaknya dia ngomong, ya kan dia nggak mandang gitu loh. Dia punya seorang nabi. Kalau dibalikan bagaimana? Nah inilah yang makanya tadi saya bilang memang sudah nggak fair ya, mereka si anaknya saudaranya, tapi sampai hari ini penista, pendusta, penipu Rifa ini kenapa masih berkibar? Kenapa nggak ditangkap? Nora Haritonang kenapa nggak ditangkap? Juma kenapa nggak ditangkap? Channelnya masih berkibar, kenapa nggak ditutup? Oke begitu, silakan Pak Domba. Satu lagi sebelum Bang Domba, satu lagi ya. Bahkan ibunya pun sudah ikut, bukan hanya Rifa, bersama emak-emaknya juga, mamanya juga ikut. Betul, mulai pintar. Jadi saya bertanya, katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi hotel. Mulai dari situ, loh kok Tuhan Masya Allah. Manusia, kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar. Jadi salahnya apa gitu, ya kan? Makanya mereka itu hanya apa ya? Memang otak mereka itu memang tidak jauh-jauh dari otak cabul. Nggak jauh-jauh dari situ otak mereka. Jadi yang mereka bahas silakan. Ini Bang. Jadi memang dalam sebuah diskusi ataupun sebuah topik Bang ya. Ya tentunya kalau mereka membahas yang seperti ini Bang ya. Memang kalau dari sisi gaya bahasa, memang mereka merasa tidak ada masalah Bang. Nah, tetapi dalam etika-etika moral kita sebagai orang yang punya rasa malu Bang ya, dan juga bangsa Indonesia kita yang menjunjung budaya kesopanan Bang.
sangat tidak pantas ketika seorang wanita, nah itu membahas tentang sesuatu yang tidak perlu untuk dibahas. Karena semua sudah tahu bahwa memang laki-laki itu punya alat kelamin, perempuan punya alat kelamin begini, laki-laki punya begini. Itu sebuah istilahnya kebenaran umum, Bang. Sama seperti Anda menanyakan, kenapa matahari terbit dari timur terbenam di barat. Nah, ini kan artinya sesuatu yang tidak usah lagi diperbincangkan. Tetapi, Bang, mereka mengangkat itu, tujuannya apa? Mens rea-nya apa? Untuk menghina tokoh dalam kekristenan, yaitu di mana itu adalah mereka sebut Tuhan Yesus. Mereka sebut itu Yesus, untuk menghina tokoh kita, tokoh sentral dalam kekristenan, untuk melakukan penghinaan, penghujatan. Jadi betul tadi yang dibilang Pak Piong tadi. Nah, kalau itu di dimirrorkan atau dipantulkan ke junjungan kau, bagaimana perasaan kalian? Ini saja yang harus kita, teman-teman Muslim yang di bawah, yang di live chat, yang menghujat di bawah itu. Nah, coba kalau perkataan itu, nah, kami di situ membahas, begini, begini telurnya, begini burungnya. Bagaimana hati kalian? Hati kalian pasti sakit. Karena hal itu tidak pantas dan sangat-sangat tidak beretika ketika diangkat sebagai bahan diskusi. Itu sangat jauh di luar konteks. Kita bukan belajar biologi di sini. Gak ada itu kita mau bahas, gitu manusia utus. Semua tahu, semua punya lato-lato. Semua laki-laki punya lato-lato. Wanita punya ini. Semua orang tahu. Jadi itulah bagaimana kita dipertontonkan dua orang wanita menggunakan jilbab. Ini menggunakan jilbab, membahas tentang hal-hal yang tidak sopan, tidak beretika, membahas alat kelamin dengan tujuan apa? Merendahkan. Nah, itu tujuan utamanya, Bang. Nanti mereka setelah begitu dikasih koin. Disawer. Nah, nanti kalau misalnya kita tampilkan ini penistaan, mereka langsung berlindung dalam jubah agamanya. Kami umat Islam dizolimi, kami dilaporkan, kami tidak pernah menista. Langsung mereka coba berlindung di balik keislaman. Padahal di Islam itu yang saya ketahui, Bang, itu dilarang itu menghina sesembahan tuhan-tuhan agama lain. Ada itu ayatnya, sudah sangat jelas. Jadi mereka ini, Bang, menggunakan agama, menggunakan identitas. Ya, ini politik identitas, bukan politik sih, menggunakan agama sebagai tameng mereka supaya apa? Supaya mereka bebas menghujat, dikasih donasi, dikasih saweran, dikasih uang, punya banyak penggemar. Nah, nanti mereka berlindung agama itu. Dan juga kalau mau dibilang si Suma yang katanya ada backing-backingnya. Aduh, nggak usah lah main-main backing. Sedangkan, lihat Habib Rizik saja, yang orangnya nyata, pendukungnya nyata jutaan. Nah, ketika berkasus, tetap juga bisa diproses hukum. Apalagi, Nora, kau bilang Zuma ada pelindung dari mana? Nggak mungkin penegak hukum itu mau melindungi orang kayak begitu. Nah, cuma ada satu masalah, yang mana, artinya, mungkin ini ada backing mereka, yang mana itu mungkin ada sebuah organisasi atau apa, yang membacking mereka. Nah, tetapi saya rasa, kalau di Indonesia kita kalah, hukum kalah sama backingan ormas, sudahlah, mau dibawa kemana negara? Ingat, kalau hukum kalah dengan backingan sebuah ormas, kita mau kemana bangsa ini? Kita nggak berkembang, kawan. Bangsa kita nggak berkembang. Orang ini di Rusia ini sudah mau ke planet Mars. Orang di Cina ini sudah mau terbitkan satelit nanti sampai planet mana? Kita di sini, masih bahas-bahas. Ini penistaan, sang debater, ini apa segala macam. Nggak maju kita karena kayak beginian. Makanya, itu sekali lagi kawan ya. Kalau kita kalah, hukum itu kalah sama ormas, saya nggak tahu ya ke depannya bangsa ini seperti apa. Ya, seperti itu, Pak. Ya, coba kita lanjut lagi ya. Biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Aduh, salah lagi. Lagi-lagi ya. Jadi mereka tuh otaknya itu semua sama aja, ya. Otaknya itu hanya nanti kalau kita balik berarti kamu menjadikan nabimu sakar nabimu jadi nabimu. Nanti dibilang begitu nanti mereka kesurupan juga kan. Jadi inilah kawan-kawan. Digeruduk ya kan. Jadi mereka pandai sekali untuk membuat ingin merendahkan Yesus. Tidak apa-apa kawan-kawan. Kita masalah aja ya. Makanya orang seperti ini sebenarnya secara hukum sudah jelas-jelas menista. Tapi yang anehnya yang tadi itu ya dalam berita yang kita baca yang mengaku sebagai gerombolan apa tadi itu? Sorry saya lihat dulu ya. Yang melaporkan sang debaters ya. Ini mereka mengaku sebagai gerombolan Gempa ya. Oh ya, Aliansi Masyarakat Anti Penistaan Agama. Kenapa yang kalian lapor cuma yang akun-akun yang Kristen? Kalian mengaku sebagai Aliansi Masyarakat Anti Penistaan Agama. Lihat tuh. Video Rifa, video Zuma, video mamanya Rifa. Kemana otak kalian? Jadi itulah kawan-kawan ya. Jadi nggak usah pakai istilah gempa-gempa segala macam. Padahal sebenarnya tujuan kalian itu ya bukan untuk benar-benar netral ya. Tujuan kalian itu sama, hanya ingin melaporkan yang akun-akun Kristen, ya kan? Yang akun Islam kalian biarkan bebas berkeliaran ya. Itu munafik lah menurut saya kawan-kawannya. Sungguh-sungguh munafik ya. Ya Bung. Ya Bung Piong, ada tambahan Piong?
Iya, itulah makanya Pak Pavel kembali lagi ya, memang sudah dari awal juga penerapan ya, kalau kita mengharapkan keadilan ini memang sangat jauh dan sangat jauh sekali. Tapi ya minimal adalah setitik ya. Ya waktu itu memang ada setitik harapan dengan Pak Aceh, lalu ya Waloni. Tetapi dalam penerapan hukumnya kan antara langit dan bumi. 10 tahun diputus dan 5 bulan ya Waloni diputus. Lalu kita beranjak tahun 2024 ini, kan sekali lagi musim lapor-laporan. Lalu sudah berapa debaters, apologet, kalau dibilang apologet, mereka itu sebenarnya bukan apologet, Pak Pavel. Ya, mereka sebenarnya penista. Kalau apologet itu membahas secara yang menjadi akar, yang menjadi permasalahannya, perbedaannya. Kalau sudah masalah yang tadi bilang nonot, nenet, apa segala, itu kan sudah menjurus, dia bukan lagi ingin berdebat, berdiskusi, tapi memang ingin menista. Nah, kalau model-model seperti ini, ya, yang bagi kekristenan ya, yang sudah kita lihat AB itu dengan 1 kali 24 jam katanya diamankan, tapi harus kalau diamankan itu dilepas setelah dia aman, dilepas dong, kan begitu. Tetapi dalam waktu itu dia juga menjadi tersangka dan akhirnya ditahan. Lalu bagaimana dengan pelaporan yang di Medan, Dosma, yang baru-baru ini terhadap Juma, Aritonang, Nora, lalu kepada Rifa yang luar biasa, penistaan yang ya hal-hal begini kok tidak langsung diproses gitu loh. Nah, lalu bagaimana dengan perasaan ya, kalau kita bilang perasaan terhadap orang ya yang katanya minoritas. Kalau dilihat seperti ini kan tidak fair. Bagaimana hukum ini kok tidak adil, giliran mereka dilaporkan, jangankan dipanggil Pak Pavel, jangankan diproses ya, dipanggil saja belum gitu loh. Kayak Nora kan dipanggil aja belum. Ini kenapa kayak begini nih? Nah, ini yang saya bilang ya, memang harus berimbang lah kalau mau kita ini aman sebagai negara NKRI. Sebenarnya sih begini ya Pak Pavel ya. Kalau bagi kita kekristenan, ya kan banyak apologet ataupun pendeta-pendeta hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman. Sebenarnya kita tidak ada hubungan dengan RT 6 ini. Ya, karena memang di Alkitab kita tidak ada nabi lain ya setelah Tuhan Yesus datang. Ya begitu ya Pak Pavel ya. Tidak ada nabi lain, nabi ya setelah Tuhan Yesus. Ada, Bung. Ada. Tapi palsu banyak. Ya itu makanya tidak ada nabi lain setelah Yesus datang itu naik ke surga, tidak ada lagi. Jadi kita tidak mempercayai gitu loh. Jadi buat apa dibahas ya di gereja, di dunia maya terhadap ajaran lain? Karena kita ini adalah yang terakhir. Tuhan Yesus adalah yang terakhir gitu loh. Yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi, digenapi di perjanjian baru oleh kedatangan Kristus. Tepat sekali itu apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Jadi sudah tidak ada lagi gitu loh. Ngapain sih kita? Sebenarnya juga ngapain kita mau bahas-bahas tentang RT 6 Pak Pavel? Karena memang tidak ada gitu loh di dalam ajaran Yahudi, ajaran kekristenan saat ini itu tidak ada lagi ajaran-ajaran lain selain ajaran dua ini gitu loh. Tidak ada kitab Taurat, ya, kitab nabi-nabi dan kitab Injil, kitab Kristus. Setelah itu tidak ada lagi gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu sih bahas-bahas mereka ini. Orang kita tidak ada lagi gitu loh di dalam hukum internasional dunia dan surga. Tidak ada lagi ajaran setelah Kristus. Dunia akhirat. Jadi kalau memang mereka ingin Pak Pavel, mereka ingin dimasuk-masukkan gitu loh, kayak memohon, ayolah masukkanlah, kamu gak kasihan apa kita ini tidak dianggap gitu, masukkanlah, tolonglah. Harusnya kita ini harga mahal loh, kita jauh lebih mahal, lebih berharga dibandingkan RT 6, RT 7, RT 8. Ini kita berharga mahal. RT 6, RT 7, RT 8 memohon supaya dimasukkan loh orang kami. Ayolah, masukkan orang kami. Tapi di ajaran kita itu, ajaran Yahudi, ajaran Kristen, Taurat, Injil ini tidak ada. Mau diapa? Makanya mereka ini jalan satu-satunya apa? Ya, membalikan fakta, kejadian yang sebenarnya. Menghina Kristus. Ya, menghina bahwa Kristus tidak disalib. Nah, itu kan kemauan di Alkitab ya, di Alkitab itu kemauan dari iblis loh Pak Pavel. Kristus tidak disalib. Kan begitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu juga sih terlalu bahas-bahas mereka, orang nggak ada di ajaran kita gitu loh. Kita kan terakhir, kita penutup. Kita penutup ya Pak Pavel ya, teman-teman ya, semua. Ingat, kita ini penutup. Kristus adalah penutup. Setelah Kristus tidak ada lagi. Itu sudah final, harga mati. Kalau dibilang NKRI, harga mati. Jadi kalau ada lagi, sampai hari ini misalnya muncul nabi-nabi, Nabi Paul Jang atau apa itu nggak benar itu. Ya, kalau Paul Jang klaim-klaim nabi itu nggak benar. Itu nabi palsu, jelas-jelas palsu itu Paul Jang itu. Terakhir Kristus. Jadi kita ini berharga, benar yang Kristus bilang kita ini berharga di matanya.
Jadi kita tidak selevel, tidak seimbang ya dibandingkan dengan mereka. Di dunia memang terutama Indonesia ya, kita ini bisa dibilang ya kalah ya Pak Pavel ya, kalau mau disetarakan itu memang kita kalah karena kita ini minoritas. Tapi di sorga, jauh sekali, langit dan bumi itu pun mungkin masih jauh ya, karena kita memang yang terakhir dan kita berharga di mata Tuhan. Mungkin itu Pak Pavel. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bung Piong, luar biasa ya. Jadi kawan-kawan, kita tunggu saja ya bagaimana informasinya ke depan. Apakah Sang Debaters akan diproses atau tidak ya, kita tunggu saja. Dan kemungkinan besar kalau Sang Debaters diproses ya mungkin ini akan panjang ya. Karena saat ini kan Sang Debaters juga lagi kuliah hukum ya, ambil S2 kalau nggak salah di hukum. Ya mungkin dia akan menyeret sebuah, karena dia juga sudah punya bukti-bukti penistaan yang dilakukan